إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام سيقول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam, ihsan, apalagi nikmat sehat dan kelapangan, sehingga dapatlah kita berhadir kembali di masjid yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dan di bulan yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pelajaran yang telah lalu kita membicarakan tentang sembahyang sunat. Itu terbagi dua. Ada sembahyang sunat yang disunatkan berjamaah, dan ada juga sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Pembicaraan tentang sembahyang sunat yang disunatkan berjamaah sudah selesai, dan kita sudah masuk membicarakan tentang sembahyang sunat yang disunatkan berjamaah, yang tidak disunatkan berjamaah. Yang sudah semalam diantaranya adalah sembahyang sunat rawatib, yaitu sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Amun sebelum sembahyang fardu disebut qabliyah, amun sesudah sembahyang fardu namanya ba'diyah. Itu tidak disunatkan berjamaah. Kemudian yang dahulu lagi sembahyang witir di luar Ramadan. Sembahyang witir 3 rakaat atau lebih semalam, yang di luar Ramadan tapinya. Nah, maka sembahyang witirnya itu tidak disunatkan berjamaah. Kemudian lagi salat duha, sembahyang duha. Sembahyang duha ini dikerjakan di waktunya mulai terbit matahari tinggi sekedar tombak sampai waktu zuhur. Yang lebih baiknya jam 9-an. Itu sembahyang duha. Paling sedikit 2 rakaat mengerjakannya. Kada disunatkan juga berjamaah sembahyang duha. Tapi kalau dikerjakan berjamaah boleh saja. Hukumnya khilaful aula, menyalahi yang utama. Artinya seharusnya kada berjamaah, berhubung dilakukan berjamaah khilaful aula. Tapi boleh aja
Apalagi misalnya buat guru-guru di sekolahan umum, sekolahan SMP atau sanawiyah, madrasah, di situ serajin guru-gurunya membawai muridnya sembahyang duha berjamaah, supaya apa? Supaya terbiasa kena ganalnya. Namun kada dimahirakan, kada mahirnya. Berjamaah, padahal kan sembahyang duha kada sunat berjamaah, tapi untuk melajarinya maka sunat maka digawilah berjamaah. Sama halnya kita berwirid imbah sembahyang tuh. Padahal seharusnya seorangan aja berwirid seorangan. Tapi berhubung jamaah banyak nang kada hafal wirid, lalu imam banyaring. Nah, maka makmum mengiringi imam, mengiringi bacaan imam. Jangan berana makmum jo sudah kada hafal, kada umpat mengiringi pulang lawan imam. Tujuannya supaya melajari makmum berwirid gitu. Makanya diantara wirid imbas sembahyang itu Allahumma ajirni minan nar. Ajirni bacaannya lain ajirna. Kenapa? Karena disuruh seberataan membaca. Kalau doa, nah imaman misalnya berdoa imam, maka imam disuruh membaca doa itu dengan lapas nak hujungnya. Kayak doa qunut Allahumma hdina biman hadait. Nah itu mun berjamaah. Lain halnya wirid tadi Allahumma ajirni minan nar. Dari Nabi ajirni minan nar bacaannya. Maka kita membaca harus ajirni minan nar. Jangan dirubah-rubah. Itu anjuran supaya wirid itu dibaca juga, sabarataan baca. Imam membaca, makmumnya pun membaca juga. Kemudian lagi sembahyang yang tidak disunat, sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjamaah adalah salat isyraq, sembahyang isyraq. Rakaatnya 2 rakaat, waktunya sesudah terbit matahari serta terangkatnya. Berapa kita waktu terbit matahari? Ada jadwal sarajen di masjid. Lihati waktu terbit matahari berapa? Imba tu tambahi kena 16 menitan supaya membedakan lawan orang penyembah matahari. Orang penyembah matahari itu bila matahari terbit disembahnya. Jadi amun kita umpat juga sembahyang kena sama lawan Tuhannya. Nah, untuk menyalahi itu kita jangan mengumpati, dilandungi sedikit, dimundurkan sedikit. Sembahyang isyraq waktunya imbas sembahyang subuh bawirid kita sampai terbit matahari jam 6-an tambahi waktunya 16 menit. Lafaz niatnya usolli sunatal isyraq raqataini lillahi ta'ala. Usolli sunatal isyraqi raqataini lillahi ta'ala. Di dalam hati aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama sesudah Fatihah membaca surah Wadduha, dan rakaat kedua Alam Nasrah. Dan habis waktunya dengan terangkat matahari sekitar 1/4 siang. Habis waktunya sampai 1/4 siang.
Siang itu mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu siang berapa jam? Dibagi 4. Nah, sekitar jam 9-an habisnya waktu isyraq. Imbah isyraq hanya sembahyang duha. Nah, itu. Di dalam hadis disebutkan barang siapa yang sembahyang subuh berjamaah kemudian dilanjutkan dengan membaca wirid. Bawirid napa ka wiridnya? Membaca Quran kah, bertasbih kah, beristighfar kah, bersalawat kah, sampai terbit matahari, sampai waktu isyraq. Dan syaratnya jangan berpindah tempat duduk. Di mana kita sembahyang, di situ kita begana sampai terbit matahari, bawirid. Imbah itu sampai waktunya, waktu isyraq, sembahyang 2 rakaat, sembahyang isyraq, maka dia mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. Kada kegampangan ganal pahalanya. Mendapat pahala seperti orang yang berhaji dan berumrah yang sempurna dan sempurna. 3 kali Nabi nyambut sempurna. Jadi ini alternatif bagi kita nang kada kawa tulak haji, nang kada kawa umrah, ini barang gawi sembahyang isyraq digawi. Karena besar faedahnya, mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu belum tentu sempurna nang tolak kasana tuh. Belum tentu sempurna pahalanya dapat. Bila tegawi larangan-larangan maka pahalanya berkurang. Kada sempurna lagi, bahkan bisa jadi mardud, ditolak. Tapi bila kita menggawi sembahyang isyraq, maka kita dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, yang mabrur artinya. Tapi jangan imbah sembahyang isyraq kena begelar haji, jangan. Menulis ngaran kena ditulisi pemulaannya juga jangan. Gelar haji itu di kita sini aja, di Indonesia sini aja gelar haji. Mun di lain orang nggak ada gelar haji itu. Di Arab situ orang berhaji aja, cuma kada ada orang ngaran haji. Siapa misalnya di Arab situ kada ada. Di sini aja nang ada pemulaan haji. Padahal seharusnya orang yang sudah berhaji, orang yang berumrah itu ciri mengetahui umrahnya atau hajinya itu mabrur kadanya, kehidupannya itu berubah. Nang dahulu sebelum haji, sebelum umrah itu ketujuh lawan dunia, wah ini berkurang lawan dunia. Imbah datang haji, datang umrah, nang sebelum haji, sebelum umrah itu penyarikan, boleh haji, ampih penyarikan. Itu ciri haji dan umrahnya mabrur, diterima Allah. Nang sebelum haji, sebelum umrah para juan, ampih boleh haji, boleh umrah para juan. Amun masih haja, nah itu ciri-ciri umrahnya ditolak Allah atau hajinya ditolak Allah. Jadi ini suatu faedah yang besar bagi kita, bagi yang kada kawa tolak umrah, kada kawa haji maginnya, kada kawa sembahyang isyraq barang digawi. Tapi syaratnya sembahyang subuh berjamaah, jangan berpindah dari tempat duduk sampai terbit matahari, sampai waktu isyraq, sembahyang isyraq 2 rakaat. Nah, itu pahalanya dapat pahala haji dan umrah yang sempurna ujar Nabi kita.
Kemudian lagi yang kelima, sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjamaah itu adalah salat tahiyatul masjid. Sembahyang tahiyatul masjid ini disunatkan bagi orang yang masuk masjid meskipun berulang-ulang dan tidak menghendaki duduk. Bila kita masuk masjid, maka sunat sembahyang 2 rakaat. Meskipun berulang-ulang, imbah masuk satu umat kena tak keluar pulang lebah hendak diambil, masuk pulang sembahyang pulang sunat. Kalau putan waktunya jangan duduk secara sengaja. Bila kita masuk masjid langsung duduk, nah maka hilang sudah waktu sembahyang tahiyatul masjid. Lafaz niatnya usalli sunnata tahiyatul masjidi rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Siapa meninggalkan tahiyatul masjid, kulir misalnya tahiyatul masjid, masuk masjid langsung duduk, imma kulir atau karena kada ingat langsung tak duduk, maka sunat baginya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 4 kali. Gantian tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu penghormatan untuk masjid. Karena masjid ini tempat yang mulia, tempat yang terhormat. Bila kita masuk maka harus memuliakannya. Dengan apa? Dengan tahiyatul masjid. Kecuali satu masjid yang kita tahiyatul masjid itu bukan sembahyang, tapi dengan tawaf, yaitu di Baitullah, di Masjidil Haram di Makkah situ. Bila kita masuk ke Masjidil Haram nang ada Ka'bahnya itu, maka tahiyatul masjidnya bukan sembahyang 2 rakaat, tetapi tahiyatul masjidnya tawaf mengelilingi Ka'bah. Kalau masjid lain itu sembahyang sunat 2 rakaat tahiyatul masjid maknanya. Kemudian yang keenam, salat sunat wudu. Jumlah rakaatnya 2 rakaat, dikerjakan setelah berwudu. Lafaz niatnya usalli sunatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Di dalam hati aku sembahyang sunat wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi bila setiap kita imbah berwudu sunat sembahyang 2 rakaat. Hendak sembahyang kah? Kita hendak ada kah? Sunat sembahyang 2 rakaat. Maksudnya kada basilah tuh. Namun kita mulai rumah hendak ke masjid kan otomatis tuh hendak sembahyang sudah. Ini nang orang yang mengamalkan wudu itu hendak sembahyang kah, hendak ada kah, tetap wudu. Bila batal wudu, nah imbah wudu sunat sembahyang 2 rakaat. Ngarannya sembahyang sunat wudu. Tetapi bila kita imbah wudu masuk ke masjid, maka nang kita gawi sembahyang tahiyatul masjid. Bila kita menggawi tahiyatul masjid, maka sudah termasuk di situ sembahyang sunat wudu. Otomatis bila kita masuk imah wudu, masuk ke masjid, sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, maka sudah termasuk sembahyang sunat wudu. Atau misalnya imah wudu, orang sudah azan, kita masuk masjid, kita sembahyang qabliyah.
maka dengan sembahyang qabliyah itu sudah termasuk sembahyang sunat wudu. Tapi bila kita tahiyatul masjid, bila kita mengerjakan sunat wudu, imam wudu mengerjakan sunat wudu 2 rakaat pas masuk masjid, maka kada termasuk di situ tahiyatul masjid. Bahasa orang tahiyatul masjid. Jadi imam wudu sunat sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat wudu ngarannya. Yang ke-7, salat tahajud. Ini dikerjakan sesudah tidur di malam hari, sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tiada terbatas. Waktunya sesudah mengerjakan salat isya sampai terbit fajar. Di tengah malam lebih afdal, kemudian 1/4 malam. Mengerjakannya di rumah lebih afdal daripada di dalam masjid. Lapas niatnya usalli sunatat tahajjudi rakataini lillahi ta'ala. Di dalam hati aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sembahyang tahajud dikerjakan sesudah guring, waktunya imbah isya. Jadi amun kita sembahyang isya berabah taguringan jam 9 bangun sembahyang kita, maka itu termasuk sembahyang tahajud maknanya. Yang lebih afdalnya tengah malam jam 12 seterusnya sampai subuh. Bila kadakawa setengah malam, 1/4 malam, jam 3-an, jam 3 sampai subuh. Dan mengerjakannya di rumah lebih afdal daripada di masjid, karena masjid berkunci juga. Menhendak ke masjid paksa mau nyuruh kaum mau ke masjid dulu. Baik di rumah aja. Di rumah lebih afdal. Kenapa? Karena sembahyang tahajud ini sembahyang pribadi masing-masing. Ada disunatkan berjamaah. Dan dikhawatirkan karena bila ke masjid sembahyang, kalau ada di dalam hati merasa aku pembaiknya pada orang guringan masjid, aku ke masjid dah sembahyang tahajud. Nah, kayak itu. Amal ibadahnya baik, sembahyangnya baik, tapi di dalam hati bisa tercampur lawan riya atau sum'ah. Dan sembahyang tahajud atau sembahyang malam ini merupakan gawiannya orang-orang saleh, gawiannya para wali. Para wali itu kadang-kadang kalau bangunnya tengah malam itu bangun berataan. Jadi menhandap keempat mau empati wali bangun juga. Nah, itu. Seandainya kada sembahyang juga berat benar awak nih hendak bawa sembahyang boleh terus bangun malam hendak bakami tak bangunan bakami baudu duduk di pasahapan baca amin amin amin. Kenapa amin wara? Karena para wali itu berdua di tengah malam itu
kita mengaminakan doa wali. Niatnya mengaminakan doa wali. Tapi yang lebih bagusnya sembahyang bang. Yang kedelapan, sembahyang taubat 2 rakaat sebelum taubat atau sesudahnya. Jadi taubat rukunnya ada 3. Yang pertama menyesal, imbah melakukan dosa kita lalu menyesal. Imbah menyesal berhenti. Amun kada berhenti itu kada menyesal ngarannya. Imbah menyesal berhenti. Setelah berhenti mencita-cita kada hendak mengulang lagi. Itu tobat ngarannya. Bila kita kumpulkan yang 3 itu sempurna tobat. Itu sempurna rukun taubat. Nah, baru hanya ditambahi lawan sembahyang taubat. Sesudah taubat atau sebelum taubat tadi. Yang lebih bagusnya sesudah taubat. Sudah menggawi nang 3 tadi, menyesal, berhenti, mencita-cita kada mengulang lagi, hanya sembahyang taubat. Lapas niatnya usolli sunatat taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Di dalam hati aku sembahyang sunat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ujar para ulama, hendaklah sembahyang taubat ini digawe tiap malam imbah maghrib tuh. Kenapa? Karena kita kada lepas daripada dosa, baik itu dosa ganal apalagi dosa baik itu dosa halus apalagi dosa ganal. Nah, oleh karena itu kita disuruh untuk introspeksi diri 2 kali sehari. Dosa mulai subuh sampai ke malam imbah maghrib dihitung, ingat akan apa-apa yang kita gawe siang tadi. Amun dosa taubat lawan Allah, bila pahala bersyukur lawan Allah. Kena hanya sembahyang taubat imbah maghrib. Kena subuh pulang, mulai maghrib tadi sampai subuh dihitung pulang napa nang digawe malam. Kena imbah subuh taubat lawan Allah Ta'ala dihitung. Bila ada maksiat taubat, bila taat bersyukur lawan Allah. Nah, itu ujar para ulama. Sembahyang taubat tiap malam digawe. Yang ke-9, salat awabin. Ini dikerjakan antara maghrib dan hilangnya syapak merah di sebelah barat. Sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 20 rakaat. Habis waktunya dengan keluarnya waktu maghrib. Sampai isya waktunya. Mulai imbah maghrib sampai isya. Sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 20 rakaat. Dan sunat mengqadanya bila ketinggalan. Sunat diqadha. Sembahyang sunat bila ketinggalan, sunat diqadha. Bila sembahyang wajib ketinggalan, wajib diqadha. Kenapa diqadha? Ya maka sembahyang sunat hak. Karena untuk mengistiqamahkan. Bila paraya lalu kena kemahiran nafsu kita, lalu hendak parai terus supaya menjadai nafsu, lalu kita qadha nang sunat itu juga. Ayatnya terserah aja, anak kuliah kulhu aja lah. Tiap rakaat kuliah kulhu sampai 20 rakaat atau 2 rakaat tadi. Kemudian yang ke-10, salat hajat.
ini boleh dilakukan di siang hari atau di malam hari. Namun malam lebih bagus, dan yang lebih bagus lagi separuh akhir di malam hari. Tengah malam lewat itu lebih bagus lagi waktunya. Lapas niatnya usolli sunatal hajat rakataini lillahi ta'ala. Di dalam hati aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Adapun ayat-ayat yang dibaca sesudah Fatihah, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun 10 kali, 11. Rakaat kedua suratul ikhlas qulhu 11 kali. Atau rakaat pertama setelah Fatihah ayat kursi, rakaat kedua setelah Fatihah amanar rasul. Cara yang kedua ini yang digawi di Gempa situ, di Balangan. Sembahyang hajatnya membaca ayat kursi dan amanar. Atau pada rakaat pertama setelah Fatihah ayat kursi dan surah Al-Ikhlas. Pada rakaat kedua ayat kursi dan surah Al-Ikhlas juga sama. Macam-macam caranya, bacaannya sembahyang hajat. Pada sujud terakhir sesudah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali. Kemudian sebutkan hajat yang dimaksud. Jika dengan bahasa Arab boleh langsung dengan lidah. Jika tidak bahasa Arab maka menyebutkan hajat itu di dalam hati saja. Waktu sujud terakhir tadi. Karena dalam sembahyang kadang boleh kita berbicara mengeluarkan suara selain bahasa Arab. Bila kita bisa bahasa Arab, boleh aja menyaring membaca hajat kita tadi dengan bahasa Arab. Bila kada bisa, di dalam hati aja. Dan sembahyang hajat ini pun para ulama menyuruh kita untuk tiap malam juga. Karena kita seberataan ini berhajat lawan Allah Ta'ala. Nang sugih kah, nang miskin kah, maginnya nang miskin. Nang sugih dia berhajat lawan Allah, apalagi nang kekurangan. Doa yang dibaca setelah salat hajat. Doa yang dibaca setelah salat hajat itu bermacam-macam lafaznya. Dan saya tuliskan di sini salah satunya, yaitu yang tertulis di dalam kitab Al-Ghunyah. Allahumma ya mu'nisa kulli wahid wa sahiba kulli farid wa ya qariban ghaira ba'id wa ya syahidan ghaira ghaib wa ya ghaliban ghaira maghlub as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim al-hayyul qayyum alladzi la ta'khudhuhu sinatun wa la naum wa as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim al-hayyul qayyum alladzi anatahu al-wujuh wa khashi'atahu al-aswad wa wajilatil qulub wa fajilat minhu al-qulub an tusalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa an taj'ala li min amri farajan wa makhraja wa taqdiya hajati. Nah, imbah itu hanya sebutkan doa hajat kita apa. Dan doa-doa yang lain juga. Banyak macamnya doa sembahyang hajat. Yang penting kita menyampaikan dengan bahasa kita yang kita paham. Bahasa kita aja kan bahasa yang hajat, ya Allah, anak ini sampai. Bapaknya panjang mengada paham.
Kemudian salat hadiah ini biasanya dikerjakan untuk menghadiahi pahala kepada orang yang telah mati, sama ada ibu dan bapak atau orang lain dari kaum muslimin. Lapas niatnya usolli sunnatan rak'ataini lillahi ta'ala. Di dalam hati aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ayat-ayat yang dibaca setelah Fatihah pada rakaat pertama ayat kursi dan Alhaakumut Takasur dan surah Al-Ikhlas 11 kali. Pada rakaat kedua sama seperti rakaat yang pertama, ayat kursi, Alhaakumut Takasur, Al-Ikhlas 11 kali. Setelah salam salat hadiah lalu membaca doa, Allahumma inni sallaitu hadhihi salata wa ta'lamu ma urid, Allahumma ba'as sawabaha ila qabri Fulan bin Fulan, sebut namanya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini doa dalam bahasa Arab. Bahasa kita aja boleh aja juga. Ya Allah, sampaikanlah pahala sembahyang ulun tadi kepada Fulan bin Fulan, kepada mama ulun, abah ulun, sampai amun kuitan itu langsung kawa gesan mama ulun sampai aja, gesan abah ulun sampai. Tapi amun gesan orang, nah itu sebut ngarannya binnya. Dan banyak lagi salat-salat sunat yang tidak disunatkan berjamaah, sebagaimana tersebut di dalam kitab yang besar-besar yang bahasa Arab. Bila ingin mengetahui, periksalah di sana. Perhatian, salat sunat yang tidak disunatkan berjamaah bila dikerjakan secara berjamaah hukumnya khilaful aula, menyalahi yang utama. Tetapi pahala jamaah hasil saja menurut qaul yang mu'tamad. Tapi pahala berjamaahnya ada aja, cuma khilaful aula. Yang jadi ulun tadi malah jadi kekanakan sembahyang duha, maka disuruh ini sembahyang duha berjamaah, kayak di SD, di SMP itu. Di antaranya lagi sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjamaah adalah sembahyang sunat tasbih. Kita di bulan Sya'ban sering sembahyang sunat tasbih. Itu kada sunat berjamaah. Tapi mau digawe berjamaah boleh aja, sah, dan dapat aja pahala jamaahnya. Dan tata cara sembahyang tasbih itu berbagai macam. Ada yang kayak kita serajin sembahyang tasbih, satu rakaatnya itu 75 kali tasbih. Imah takbir, baca doa iftitah. Ini caranya ada di kitab Nasaihud Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Di dalam kitab situ disebutkan 2 macam. Cara yang pertama, imah takbir, baca doa iftitah, baca tasbih 15 kali. Imbah baca tasbih 15 kali, hanya baca Fatihah, baca surah. Imbah baca surah, tasbih pulang 10 kali. 25 sudah pas berdiri. Imbah tu ruku 10 kali, iktidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk antara 2 sujud 10 kali, sujud yang kedua 10, pas 75. Jadi imbah sujud itu langsung aja berdiri, kada lagi sujud istirahat. Nah, itu cara yang pertama.
Beda lawan cara kita serajian kan duduk istirahat kan. Yang kedua, kayak kita serajian ada duduk istirahatnya. Yang pasti jumlahnya 75 kali di dalam satu rakaat itu tasbihnya. Dan orang yang mengerjakan sembahyang tasbih itu yang waktu duduk istirahat itu membaca tasbih juga 10 kali. Serajin di situ banyak ada yang salah. Salahnya macam apa? Bangun dari sujud mengucap Allahu Akbar, duduk istirahat membaca tasbih 10 kali. Naiknya itu kada usah lagi Allahu Akbar, ranai aja. Naik biasa bang lagi, kada lagi Allahu Akbar aja, kada lagi, karena sudah tadi Allahu Akbar di pas bangun sujud. Nah, itu sebagian tempat itu ada 2 kali tasbihnya. Bangun dari sujud sekali, baca tasbih 10 kali, kena hendak berdiri ke rakaat kedua takbir pulang sekali. Nah, itu keliru. Habis pembahasan tentang sembahyang sunat. Kemudian hal-hal yang bergantungan dengan mayit, yang berhubungan dengan mayit pulang. Insyaallah di bulan yang akan datang. Bushra lana nilna al-muna zala al-ana wa falhana wad-dahru anjazu wa'dahu wal-bishru adha mu'lana. Bushra lana nilna al-muna zala al-ana بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا. يا نفس تيبي باللقاء يا عين قري عينا. يا نفس تيبي باللقاء يا عين قري عينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا. يا طيبة ما زال نقول وفيك قد حل الرسول. يا طيبة ما زال نقول وفيك قد حل الرسول. وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا
حين ربنا صلى عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفنا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله